Allah kayak benar-benar nunjukin ini loh, pokoknya kamu nggak akan kecewa kalau berharap sama aku. Nggak ada orang yang datang ke Allah pulang kecewa, itu nggak ada. Nggak ada orang yang berdoa kepada Allah udah gitu nyesel gua doa panjang-panjang, nggak ada. Nggak ada orang yang taat ikhlas karena Allah kemudian dia menyesali ketaatannya, itu nggak ada, nggak mungkin kalau dia paham tentang kebesaran Allah SWT. Nggak ada yang satupun makhluk yang bisa bikin kita nggak pernah kecewa. Sebaik apapun dia pasti pernah bikin kita sedih, kecewa, sakit hati, sebel, pasti. Bukan karena nggak baik, karena dia manusia. Kadang dia lupa, kadang dia nggak mampu menunaikan amanah yang kita berikan. Bukan karena dia sengaja mengkhianati kita, tapi dia manusia. Tapi Allah satu-satunya zat yang nggak mungkin ngecewain hambanya, nggak mungkin. Ibrahim berkata, "Ya Allah, gimana cara engkau menghidupkan yang sudah mati?" Kata Allah, "Awala tu'min? Kamu belum beriman, wahai Ibrahim?" "Bala, tentu saya beriman, cuman pengen hatinya lebih tenang." Jadi iman tempatnya di hati. Bentuknya salah satunya ketenangan. Jadi makin orang yakin sama Allah, maka harusnya dia makin tenang. Itu berbanding lurus. Gak mungkin jomplang. Imannya kuat tapi ragu-ragu, gak mungkin. Dia yakin tapi gak beriman kepada Allah, gak mungkin juga. Pasti iman dan tenang itu udah satu paket. Makanya ada ayat, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati jadi tenang? Maksud mengingat Allah itu bukan subhanallah, bukan. Ingat Allah ketika dia lagi susah, jadi tenang tuh. Kayak misalnya, saya mungkin pernah cerita juga di sini atau pernah dengar juga di YouTube. Saya kehilangan motor. Baru beli 2 bulan, harganya 21 jutaan. Baru beli 2 bulan, hilang, diambil maling. Saya taruh di carport karena nggak punya garasi, gerbangnya digembok. Pulang jam 1 malam habis meeting, tidur. Pas subuh keluar, gerbangnya udah kebuka, gemboknya hilang, motor juga udah hilang. Saya keliling nyari-nyari di dekat-dekat rumah, siapa tahu ada yang lagi dorong-dorong motor saya gitu kan. Kalau ketemu, kayak mirip nih motor kita gitu. Nggak akan diapa-apain juga kan, sian kan ya. Akhirnya kayak nyari-nyari keliling nggak ketemu. Balik lagi ke garasi, saya ya Allah, motor saya hilang, ganti dong yang lebih bagus. Bahasa Arabnya wakhluf li khairam minha, ya Allah beri saya ganti yang lebih baik darinya. Udah langsung tenang setelah itu. Tadi itu agak-agak panik, tapi begitu ngaduin masalah kita ke Allah, langsung tenang. Kenapa? Saya yakin kok pasti diganti sama Allah. Pasti. Kenapa saya bilang pasti? Karena Nabi yang menjanjikan itu. Nabi pernah bilang kepada Abu Salamah, "Aku ajarkan kepada kamu satu doa yang kalau kamu baca ketika musibah, maka Allah akan mengganti musibahmu dengan kebaikan yang 2 kali lipat." Abu Salamah pulang ke rumah, ngajarin doa ini ke istrinya, Ummu Salamah. "Istriku nih ada doa bagus dari Rasulullah, coba kamu hafal, nanti kalau ada musibah baca ini." Nggak lama kemudian Abu Salamah wafat. Ummu Salamah otomatis baca kan, namanya juga musibah. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah beri saya pahala dalam musibah ini, beri saya ganti yang lebih baik darinya. Baru ngomong itu kaget Ummu Salamah, astagfirullahaladzim, saya salah ngomong, minta ganti yang lebih baik daripada Abu Salamah kan gitu kan ya. Ini nih, suami kayaknya nggak berani ngajarin doa ini gitu. Jadi minta ganti yang lebih baik. Terus Ummu Salamah mikir, ya Allah, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Dia suami yang baik, suami yang soleh, suami yang sayang sama istrinya. Kayaknya udah nggak ada lagi yang lebih baik di antara manusia sebagai suami dibandingkan Abu Salamah. Selesai masa iddah, datanglah manusia terbaik, bukan hanya lebih baik, terbaik, yaitu Rasulullah SAW melamar Ummu Salamah. Jadilah Ummu Salamah salah satu di antara istri Nabi di dunia dan di surga. Ini nih bukti bahwa doa itu tuh kayak buat saya sih udah jaminan banget lah. Jadi kalau udah kita modalnya yakin tapi ya, karena Allah tergantung prasangka kita kan. Kalau kita ragu ya Allah nggak akan nunjukin keajaiban. Baca doa itu, motor saya 21 juta hilang, baru beli 2 bulan. Ya Allah beri saya pahala dalam musibah ini, beri saya ganti yang lebih baik darinya. Udah tenang, tunggu aja. Karena segala sesuatu itu butuh waktu. Kenapa butuh waktu? Allah pengen lihat kesabaran kita. Seminggu, gak lama ternyata Allah tahu mungkin saya gak sabar ya. Akhirnya dikasih lah. Seminggu Allah ganti dengan motor harga 31 juta. 2 bulan kemudian Allah ganti lagi, tambahin lagi 1 motor dengan harga 46 juta. Ini saya lagi nunggu motor 200 juta. Ini artinya nih Allah kayak benar-benar nunjukin, ini loh, pokoknya kamu gak akan kecewa kalau berharap sama aku.
Nggak ada orang yang datang ke Allah pulang kecewa, itu nggak ada. Nggak ada orang yang berdoa kepada Allah udah gitu nyesel gua doa panjang-panjang, nggak ada. Nggak ada orang yang taat ikhlas karena Allah kemudian dia menyesali ketaatannya, itu nggak ada, nggak mungkin kalau dia paham tentang kebesaran Allah SWT. Nggak ada yang satupun makhluk yang bisa bikin kita nggak pernah kecewa. Sebaik apapun dia pasti pernah bikin kita sedih, kecewa, sakit hati, sebel, pasti. Bukan karena nggak baik, karena dia manusia. Kadang dia lupa, kadang dia nggak mampu menunaikan amanah yang kita berikan. Bukan karena dia sengaja mengkhianati kita, tapi dia manusia. Tapi Allah satu-satunya zat yang nggak mungkin ngecewain hambanya, nggak mungkin. Coba renungkan kisah Sayyidah istrinya Nabi Ibrahim, Hajar. Sayyidah Hajar. Karena by the way Nabi Ibrahim itu salah satu nabi yang paling kaya, salah satu ya, nabi yang paling kaya selain Nabi Ayub. Nabi Ayub kaya raya. Sampai di zamannya itu bisa dibilang orang terkaya nomor 1 di zamannya. Lebih daripada yang punya Google atau apa. Ini Ayub di zamannya. Itu tanah siapa? Ayub. Itu gunung siapa? Ayub. Itu pulau siapa? Ayub. Itu ternak yang memenuhi bukit punya siapa? Ayub. Ayub. Sehingga Allah cabut satu persatu hartanya, keluarganya, kesehatannya. Lalu setelah itu diganti 2 kali lipat lebih banyak Ayub. Tapi ada nabi lain yang lebih kaya, Ibrahim. Apa ukuran kekayaan Ibrahim? Di Palestina kekayaannya setiap malam Ibrahim menyembelih 100 onta untuk menjamu tamu gratis. Setiap malam. 1 onta itu kalau yang onta potong, kan ada onta potong, ada onta rahilah ya yang dipakai kayak ke luar negeri. Kalau yang ke luar negeri itu 1 ekornya sekitar 1 miliar lah. Kalau onta yang dipakai dagang ya, makanya orang Arab itu mungkin mereka di garasinya nggak ada mobil-mobil mewah, tapi onta di belakang rumahnya tuh satunya bisa beli Velfire, 1 ontanya doang. Nah kalau onta potong yang paling murah nih 50 juta 1 ekornya. Kalau 1 ekor 50 juta kemudian dikali 100 berarti semalam dia ngeluarin uang berapa? 5 miliar ya. Ini Mas Ivo yang lebih pengusaha. 1 malam Nabi Ibrahim mengeluarkan, itu baru onta ya, kan nggak mungkin ngasih daging doang kan, pasti ada roti, ada selainya, ada segala macam. Dan yang lebih keren lagi apa? Nabi Ibrahim ini keren banget manajemennya. Semua orang yang datang berziarah, bisa dibilang kayak turis yang datang ke kota suci Al-Quds, itu hotelnya, buffetnya, itu udah full board, udah refillnya berkali-kali, semuanya ditanggung oleh Ibrahim. Kebayang nggak gimana suppliernya, gimana, kan riuh banget kan ya? Itu tuh kerennya manajemen Ibrahim. Orang kaya banget, tapi disuruh bawa istrinya ke sebuah lembah tandus, nggak bawa bekal. Ini challenge-nya tuh di sini. Kalau misalnya dibawa ke luar negeri, dikasih bekal, dikasih rumah, nggak ada challenge-nya, nggak ada tantangannya. Bawa Hajar, yuk ikut aku. Hajar tipe istri yang solehah, ikut aja. Ya ikut, nggak pernah nanya, Kang kita mau kemana? Nggak nanya. Kok kita nih kayaknya makin keluar jauh dari Palestina? Nggak, ikut aja. Setelah beberapa hari, lebih seminggu, sampailah di sebuah lembah dulu namanya Bakkah, sekarang namanya Makkah. Lembah yang tandus, jangankan manusia, pohon aja nggak ada yang tumbuh. Sampai di Bakkah, bermalam semalam, besok paginya Ibrahim meninggalkan Hajar. Ibrahim bilang, Hajar, tinggallah kamu di sini bersama Ismail. Aku akan kembali ke Palestina. Saat itulah Hajar protes. Tadi dia nggak protes, ikut aja apa yang diarahin sama suaminya. Sekarang dia ngomong Ibrahim. Bahasa Arab itu Ibrahim boleh, Ibrahim boleh. Itu 2 cara baca Al-Quran, kan ada qiraat kan ya. Jadi kayak bahasa Inggris Abraham itu bahasa Arab aslinya. Ibrahim. Dua-duanya bacaan yang benar. Nah, ya Ibrahim, kata istrinya Hajar, bagaimana engkau tinggalkan kami di sini sendiri? Di sini gak ada siapa-siapa. Terus gimana kami akan makan? Siapa yang akan mengurus kami? Ibrahim gak menjawab karena pertanyaannya salah. Jadi kalau pertanyaannya udah salah, emang gak ada jawabannya. Kenapa salah? Bagaimana dia menanyakan siapa yang mengurus kami? Itu pertanyaan udah salah. Sehingga Ibrahim gak menjawab. Akhirnya jalan aja. Lama-lama Hajar mengganti pertanyaannya. Kata Hajar, Allahu amaraka bihada. Bahasa Arab itu kalau panjang artinya apakah.
Kalau bacanya Allah itu Allah. Kalau bacanya Allah itu artinya apakah Allah. Makanya kalau kita baca Quran salah panjang pendek aja beda arti tuh. Kita baca Jamal. Jamal itu artinya onta. Jamal artinya indah. Jamal artinya onta yang indah. Kan sederhana ya. Jadi onta yang indah Jamal. Jadi kalau kita mau bilang istri kita cantik, Jamilah bukan Jamlah. Itu jadi onta betina namanya. Jamilah. Jadi harus pakai ditekan i-nya. Itu Arab lah ya. Jadi Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang menyuruh kamu melakukan ini wahai Ibrahim? Baru Ibrahim mengangguk bahwa ini adalah perintah Allah. Coba dengarkan apa kata-kata berikutnya dari Hajar yang luar biasa. Apakah ini perintah Allah wahai Ibrahim? Ibrahim mengangguk, ya ini perintah Allah. Apa kata-kata Hajar? Famdi la yudayyi'ana Allahu idzan. Berangkatlah wahai suamiku, Allah tidak akan mengecewakan kami. Ini iman. Berangkatlah suamiku, Allah tidak akan mengecewakan kami. Inilah modalnya Hajar bertahan di Mekah sampai sekarang jadi negeri yang makmur. Ditinggalkan oleh Ibrahim, satu hari masih punya bekal makanan, air cukup. Hari kedua Ismail nangis. Singkat cerita kita tahu Hajar muter-muter di antara Safa Marwah saking paniknya. Kemudian Allah munculkan Zam-Zam. La yudayyi'ana Allahu bidzalik. Bisa nggak sih kata-kata kayak gitu tuh terasa di hati kita? Inilah obat dari hidup kita. Jadi kalau misalnya kita nggak belajar iman, cuman hafal captionnya iman, itu belum berasa di hati kita. Kayak kita misalnya hasbi Allah, tapi masih kayak ragu-ragu. Berarti iman kita belum pernah ada challenge-nya, belum dilatih. Musa dilatih, ambil ular itu sehingga kami kembalikan menjadi tongkat. Ibrahim bertanya, gimana cara engkau menghidupkan yang sudah mati ya Allah? Kata Allah, tidakkah kamu beriman? Ya Allah saya beriman, tapi saya pengen lebih tenang, lebih yakin. Kata Allah, ambil 4 ekor burung, cincang kecil-kecil, kemudian tebarkan di penjuru yang berbeda-beda. Panggil dengan nama Allah, dia akan datang secara utuh. Tidak ada sehelai bulu pun yang kurang. Ibrahim melihat kejadian itu, Ibrahim makin yakin.